Tergantung NU strateginya bagaimana dalam situasi terkini politik sekarang. Kalau sama NU sudah PKB diam dulu lah. Ini begini, kita sekarang lagi membutuhkan, andainya PKB ini mobil merek Toyota. Sekarang kita ini lagi butuh Hiace. Ya udah kita Hiace dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasa. Pemirsa, kali ini saya ada di kediaman yang Ki Haji Imam Bukhari. Sudah sekian kalinya saya kesini dan alhamdulillah masih beliau berkenan untuk menerima saya. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudah lama sejak dilantik, sejak dikukuhkan, sejak diberitakan menjadi salah satu pengurus PBNU, saya belum pernah ketemu Kiai, baru kali ini ketemu dengan panjenengan Kiai. Iya, alhamdulillah. Meskipun lambat asal selamat Pak Kiai. Iya, betul. Alon-alon asal kelakon. Meskipun tidak terlalu lama itu dikukuhkan dalam macamnya, tapi gebrakan PBNU hari ini itu sangat luar biasa Pak Kiai. Ada terkesan gitu ya, ada terkesan mengoreksi kebijakan-kebijakan sebelumnya itu justru sangat luar biasa, dibarengi dengan isu-isu yang sangat luar biasa, menyoroti terhadap ketidakinginan untuk diatur oleh tidak berpolitik lah istilahnya. Entah itu gimana pengertiannya, nanti Pak Kiai bisa menjelaskan sebagai salah satu pengurus PBNU. Sebetulnya gimana Pak Kiai di PBNU Pak Kiai terkait dengan urusan masalah yang viral di medsos dan di darat dan lautan Pak Kiai. Terkait itu tidak mau berpolitiknya Gus ya. Jadi viralnya kebijakan PBNU ini seperti viralnya Mas Aliman yang pakai kopiah Rusia ini. Ini Putin. Ya, sama-sama viral juga ini. Iya. Baik, begini Mas Aliman ya. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk menjadi bagian dari PBNU di jajaran Rois Suriah bersama dengan para kiai-kiai yang lain sebagai pengendali dari jalannya roda organisasi. Jadi ini PBNU yang sekarang ini saya melihatnya ingin menunjukkan kemandirian secara global. Baik itu kemandirian politik, kemandirian ekonomi, kemandirian organisasi, dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah NU ingin menunjukkan bahwa NU ini mandiri dan benar pada track sebagai Hitoh 1926. Nah, oke. Jadi kemarin yang sempat Pak, kalau penjelasan Gus Yahya kan sempat bilang untuk mengobati keterpecahan, keterbelahan gara-gara politik. Ada warga NU ada dicebong, ada dikampret, sampai hari ini luka itu masih ada. Salah satu penjelasan Gus Yahya begitu di salah satu media. Dan yang menjadi sorotan tajam itu sebetulnya PKB. PKB ini kan diakui atau tidak secara historis kan memang NU yang melahirkan Pak Kiai. Gimana Pak Kiai? Fakta sejarah tidak bisa dibantah bahwa PKB itu dilahirkan oleh NU. Yang waktu itu di semua tingkatan itu pengurus NU menjadi deklarator PKB. PBNU dalam hal ini Gus Dur dengan Roisnya pada waktu itu Rois Am menjadi deklarator DPP PKB. Kemudian PWNU sebagai ketua dan Rois Suriahnya menjadi deklarator DPW PKB. Terus sampai ke tingkat cabang. Maka ini menunjukkan bahwa NU ingin punya sebuah kendaraan politik yang diberi amanat untuk menjadi tempat aspirasi warga NU dan warga Indonesia untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Nah, ini sebagai terjemahan dari Hitoh 1926 juga, bahwa bukan NU-nya yang menjadi partai politik, tapi NU ini membangun sebuah instrumen politik. Nah, oke. Nah, dalam perjalanannya itu terkesan
terkesan pada akhirnya karena politik ini memang lebih dominan kan, maka terkesannya NU itu miliknya PKB. Oh, kesannya gitu. Iya, kesannya NU yang milik PKB. Jangan-jangan memang bukan hanya terkesan, makanya beneran kayaknya bukan. Tidak, karena memang faktanya NU itu melahirkan PKB. Bagaimana anak bisa menjadi terbalik menjadi orang tuanya orang tua, kan nggak mungkin. Iya. Dan itu kalau memang bersikap seperti itu berarti salah. Salah. Nah, pengurus NU PBNU sekarang ini punya visi, ingin mendudukkan persoalan ini pada porsinya. Biar muktadul hal bagi. Betul. Sehingga PKB itu adalah milik NU, bukan sebaliknya NU milik PKB. Nah, karena sudah catat pemirsa ini, catat ya. Barusan PKB ini milik NU, bukan NU milik PKB. Betul. Nah, karena PKB ini adalah miliknya NU, ya tentu tergantung NU strateginya bagaimana dalam situasi terkini politik sekarang. Kalau sama NU sudah, PKB diam dulu lah. Ini begini, kita sekarang lagi membutuhkan, andainya PKB ini mobil merek Toyota. Sekarang kita ini lagi butuh Hiace. Ya udah kita Hiace dulu yang dijalankan. Atau ya kita sekarang lagi butuh pickup dan semacamnya. Meskipun sepeda motor pun bisa didatangkan juga bagi bisa juga. Kalau itu dibutuhkan. NU itu bukan partai politik, tapi bisa bebas menyalurkan aspirasi politiknya. Menjadi bapak bangsa, menjadi bapak politik sekian banyak partai politik tentunya. Betul. Dan tidak boleh ini justru diklaim menjadi milik salah satu partai. Nah, itu kesan itu yang harus yang mau dihapus. Makanya PBNU hari ini sangat luar biasa. Memang sejak dari muktamar sampai hari ini kebijakan-kebijakannya untuk steril, bukan steril dari politik ya, tapi tidak ingin dikooptasi oleh salah satu partai politik yang ada. Sudah luar biasa sampai hari dibuktikan benar dengan pengurus hari ini. Dan terkininya ini bukti bahwa PBNU sekarang ini memang ingin benar-benar mandiri secara organisasi. Rois Am yang sebelum terpilih menjadi Rois Am di Muktamar Lampung kemarin itu dipercaya untuk menjadi ketua MUI pusat. Ya. Nah, kalau tidak salah kemarin apa lusa telah melayangkan surat untuk mengundurkan diri dari ketua umum MUI pusat. Kemiftul Ahyar. Ini ingin menunjukkan bahwa ya NU ini sekarang ingin benar-benar mandiri dan lebih fokus untuk mengurus NU dan umatnya. Biar ini sebuah bukti. Agar tidak masgul dengan urusan-urusan yang lain yang sebetulnya itu bisa dikerjakan oleh yang lain bagi atau digoreng-goreng oleh kelompok-kelompok tertentu. Ini kebijakan baru. Ini urusan perpolitikan sudah jelas pemirsa bahwa sebetulnya kesan yang terjadi selama ini gitu ya, pengurusan sebelum-sebelumnya lah bahwa NU itu dimiliki salah satu partai. Sebetulnya sejak awal sebetulnya NU itu bukan milik salah satu partai, tapi kalau bicara PKB itu milik NU, dilahirkan NU, bukan PKB, bukan NU milik PKB. Tuh pemirsa, itu catat besar-besar tuh. Itu kunci utamanya. Kunci utama itu. Pak Kiai, selain daripada urusan perpolitikan yang sudah dijelaskan Pak Kiai ini kan sudah jelas sekarang ada moratorium baru terhadap mekanisme pengkaderan yang selama ini kita dengar, kita kenal, bahkan saya belum pernah ikut pemirsa, cuma saya dengar gitu. Ada PKPNU, ada MKNU. Di moratorium oleh PBNU sampai hari ini. Kenapa di moratorium Pak Kiai? Jadi begini, PKPNU dan MKPNU ini sebuah lembaga pengkaderan yang selama ini berjalan dan hasilnya cukup bagus. Nah, PBNU yang sekarang ini memandang ini ingin lebih disempurnakan dan lebih tertata rapi secara hierarkis. Maka PBNU memoratorium ini dan akan mendudukkan PKP dan MKPNU ini di bawahnya lembaga Takpesdam. Oh, dimasukkan ke Banom, ditarik ke Banom, Kiai. Betul. Berarti sebelumnya PKPNU dan MKNU ini tidak masuk di bagian Banom NU. Tidak masuk. Ya, itu semacam ad hoc istilahnya. Panitiaan yang dibentuk oleh pengurus PBNU yang lama. Jadi ini nanti akan dilebur, ditarik menjadi bagian dari Banom, dan ini yang berkoordinasi dan bertanggung jawab adalah Banom. Iya. Jadi ini
sebenarnya bukan lalu dibuang atau bagaimana. Ini justru lebih bagus lagi karena masuk ke dalam, menjadi legal istilahnya. Ya, akan lebih kuat. Kalau sebelumnya itu dalam tanda petik ilegal, kan dengan tugas yang demikian Berat, besar dan ya. berat, maka sekarang menjadi legal. Nah, itu Mirza, yang bertanya-tanya teman-teman sahabat-sahabat kader Nahdliyin yang sempat ikut PKPNU atau MKNU, jangan sudon, ini untuk disempurnakan. Ini untuk disempurnakan. Dan kepengurusan hari ini justru akan merajut ikhtilaf politik yang selama ini sempat mencuat, baik yang masuk dalam Jam'iyah Cebong dan Jam'iyah Kampret, Kadrun dan sebagainya. Dan ini mau diobati Pak Kiai ya. Iya, betul. Oke, terima kasih banyak Pak Kiai. Ini sebetulnya persoalan-persoalan yang harus dijawab, dan banyak teman-teman dari kader NU baik yang kultural atau struktural yang bertanya-tanya Pak Kiai. Betul. Ini apa, bagaimana? Mungkin dari Pak Kiai sebagai salah satu pengurus PBNU yang hari ini menjadi wakil Surya Pak Kiai ya. Rois Surya ini bisa untuk menjawab kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari teman-teman kader NU yang selama ini. Kenapa PBNU kok begitu agresifnya melakukan sebuah kebijakan-kebijakan sangat luar biasa? Pak Kiai, dari urusan politik sudah, dan nanti urusan-urusan yang lain saya datang lagi saya ke sini Pak Kiai. Siap. Politik sudah. Dengan kopiah yang lain tergantung. Insyaallah kopiah yang lain. Ya. Pakai topi itu Pak Kiai. Barangkali ada hal yang belum disampaikan Pak Kiai terkait dengan urusan kebijakan PBNU, terkait dengan urusan politik dan juga masalah pengkaderan teman-temannya yang belum disampaikan. Silakan sampaikan Pak Kiai biar lebih paham masyarakat Nahdliyin Pak Kiai. Terima kasih. Jadi kepada masyarakat Madura dan warga NU dimanapun berada, tetaplah kokoh berpegang pada tali agama Allah ini, di mana para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama membangun sebuah organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama ini adalah pertimbangannya limaslahatil ummah dan untuk menjaga akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu adalah tugas utama daripada NU. Nah, terkait itu semua, maka ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pengurus besar NU ke depan, tentu kita ingin secara hierarkis didukung secara penuh oleh pengurus wilayah NU se-Indonesia, pengurus cabang NU se-Indonesia, hingga ke tingkat pengurus anak ranting. Nah, PBNU ini bertekad untuk lebih menyempurnakan organisasi NU secara internal dan membangun komunikasi yang baik dengan kelompok-kelompok eksternal di luar NU. Nah, sehingga NU ini bisa menjadi tampil sebagai wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Itu saya kira mungkin. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasan dan ini menjawab terhadap kebingungan masyarakat Nahdliyin, karena mungkin kalau yang selama ini sering mengikuti perkembangan Pak Kiai punya jawaban itu, cuma karena banyak justru yang bertanya-tanya kenapa pengurus hari ini itu kok progresif melakukan sebuah kebijakan-kebijakan yang dianggap sangat agresif dan semacamnya. Ternyata ini semua adalah sudah dijawab oleh Pak Kiai. Mudah-mudahan menjadi tambahan keyakinan lebih sikoh lagi ber-NU. Amin, dan amin. jangan sampai berusudon ke NU, karena ini maqasidus syar'inya adalah untuk maslahatil ummah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.